Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi. Cinta. Jatuh cinta. Iya, Dokter Cinta. Ini episode berapa sih? Episode ke-9 kali ya? Apa Kalau nggak ke-8 ya? 9 ke 10, akhirnya kita balik lagi ya di Docin atau Dokter Cinta, abal-abal yang ngaku-ngaku so dokter cinta padahal percintaannya juga sembah. Hancur. Ya, Tapi nggak apa-apa, nggak BTW apa-apa. sih sibuk sekali Anda ya dari kemarin. Saya Diajak nggak sibuk sih. record. Perasaan bukan Plannya sibuk. Sabtu, Minggu, sampai ketemu Senin lagi. Nggak sibuk Parah. sebenarnya. Cuman apa sih? Gua nggak sibuk, lo yang sibuk. Sosok sibuk sih lo sebenarnya. Menurut gua. Karena Anda Bukan. tidak bisa record malam. Iya, malam gua nggak bisa gelap, Nah, mukanya kelihatan jelek. Ih, dari tadi kita asik ngobrol loh. iya, padahal ada cewek Ada cantik temen nih. kalau ada cewek cantik nih. Ha, Siapa nih? siapa nih? Coba dengerin aja nih. Halo nih, Laudia Sidawil di sini. Wow. Kenalin dulu dong kak. Siapa kak namanya kak? Simpel juga kakak deh, nama gue Calis. Halo, aku Calis. Calis doang Halo, gitu. Cali. Nama aku panjang, enggak sih? Calis Bestari. Bukannya Calis itu adalah Calis nomor urut 1. Gak nyampe Gue mikir dulu. Caleg anyel. Caleg. Jauh banget. Sama Ya, dong C. Gak. Enggak Calis. Nggak nyampe ke situ. Tapi Calis ini jarang banget sih dipakai namanya ya. Maksudnya tuh nggak banyak Jarang. orang. Alhamdulillah ya. Iya gitu. Iya yang Karena tidak bagus antara tidak bagus atau Ya, kamu bagus sama gue bisa dimakan ya. enggak. Kalaunya bagus tuh banyak dipakai orang kan? Iya kan, bener kan? Contoh Ya. gue Hidayatullah gitu kan, banyak yang memakai gitu kan. Bahkan atlet ada, politikus ada, Iya. Calis Apalagi nggak ada, dia. gitu kan ya? Iya, dia banyak, dia Haryadi, dia Ananda, dia Imut. Dan Iya, memang rata-rata cewek semua. iya. Tapi bersyukurlah Calis kamu punya nama yang berbeda di antara orang-orang lain. Out of the box namanya ya. Iya, dan Pantas Anda berbeda itu nggak namanya apa-apa. itu sesuai dengan pekerjaannya, Dai. Namanya sesuai dengan pekerjaannya. Dia kreatif. Namanya juga kreatif gitu. Memang nggak salah orang tua ngasih nama Calis. Kalau kemarin kita udah ngomongin tentang apa sih, Dai, sama si Mia tuh, sama Mia Malang. Kita ngomongin tentang Enggak gitu. Dia kan cerita. juga. Biasanya kan ada Oh, bintang iya, tamu di ini kan dia cerita nih. Cerita permasalahannya. Kalau Anda tidak punya permasalahan cinta, ngapain Anda ke dokter cinta gitu kan aneh. Iya, pertanyaan pertama gue mau nanya sama lo nih, pertanyaan pertama nih. Udah Gua tahu nih. Ya Udah karena tahu ini pertanyaannya apa nih? Iyalah. Lo punya pacar? Masih jawab lagi gue 2 kali. Gimana ya? Punya pacar, dibilang pacar bukan. Iya. Dibilang pacar ya pacar. Gimana sih? Iya. Ngerti nggak sih HTS? Aduh, kok enggak. Ini Enggak. sama sih jawabannya sama kayak kemarin kayak Mia ya. Sama kayak Mia. Kok perempuan Asli loh, itu tuh kayak terjebak di sebuah sesuatu hal yang apa ya, kayak yang atau mungkin mereka lagi senang menjalin sesuatu hubungan tanpa tanpa komitmen, tanpa ada hubungan apapun gitu, biar kayak tidak menambah beban hidup gitu kan. Kadang-kadang kan kalau pacaran itu kan menambah beban hidup gitu. Indikasinya bisa menuju ke sana gitu ya, putus, Emang iya? berantem, Kali. pertengkaran gitu kan. Iya gitu. Tapi kalau tidak ada status sama sekali itu enak. Tapi lo nyaman. Kayak gitu. Oh, enggak. Enak Tapi gak lo enak nyaman. sih sebenarnya. Enak Tapi ya. so far masih nyaman. Maksudnya kayak ya enak gak enak sih ya sebenarnya. Jadi ada enaknya tuh ya kita kayak bebas, nggak dikekang sana sini gitu. Oh, Gitu. jadi kalau orang pacaran itu nggak bebas. Ada yang bebas, ada yang enggak. Oh, ada Tergantung yang orangnya, karena gue punya masa lalu yang nggak bebas. Oh. Gue punya masa lalu yang parah, protek banget, protek itu sampai gue nggak boleh punya medsos dulu. Oh. Berarti Jadi, Anda bisa dibilang trauma. Yes, of course. Oh, oke. Bentar deh. Emang lo Gitu, kemarin pacaran jadi seprotektif itu? Soalnya dia kakak kota juga kelas mempengaruhi gue. loh. Orang Serang. Orang Makassar, enggak. Oh, orang Makassar. Orang Makassar. Nggak ada yang berani sama orang Serang. Orang lain makan nasi, Serang makan beling. Aku
Berani gue dulu pacaran sama orang sekarang banyak. Oh iya. Sama siapa? Oke, skip. Nih. Tapi memang kenapa ya rata-rata kalau misal ngomongin ditanya pertama, lu punya pacar? Kenapa mesti bingung sih jawabnya? Padahal tinggal jawab iya, enggak gitu. Tapi lu sebenarnya lebih kemana nih jawaban lu, Calis? Iya apa enggak gitu? Gue cuma butuh jawaban iya apa enggak. Hah? Enggak. Bingung kalau sekarang. Oh, bingung. Karena gitu. Iya, aku bingung. Hei, cowok di luar sana yang lagi dekat sama Calis, tolong ya, kasih kejelasan gitu kan ya. Kalau temenan biar jelas, biar dia nih bisa menjawab gitu ketika ditanya orang lain gitu. Lu punya pacar atau enggak gitu kan? Oh, temen aja ternyata dia bilangnya kayak gitu. Oh, berarti dia nih lagi masih menunggu kejelasan deh. Karena ketika dia bilang tidak, takutnya si itu nonton, wah, gitu kan, kali aja gitu kan. Nah, ini gitu kan. Ngerti sekali ya. Lu peka banget sih, parah. Lu peka banget sekali. Gila, lu peka banget. Cowok, enak di cowoknya sih kalau gue sih deh. Di cowoknya parah. Udah berapa lama lu ngejalanin kayak gini? Berapa lama ya? Lama deh pokoknya. Wah, gue ada. Iya. Wah. Gue sebagai cowok enak sih, karena menurut gue kadang-kadang cowok kalau digituin dia ketika dia sama yang lain, dia ketemu yang menurut dia lebih gitu kan, dia lebih tertarik sama yang sebelah gitu kan, terus dia sama itu menjalin hubungan, dia kayak ngerasa nggak bersalah gitu, padahal sebenarnya hakikatnya dia udah kayak meninggalkan benih gitu, benih yang gitulah gitu ya, susah menjelaskannya sih. Tapi gini, lu kan masih dia ini kan kayak semacam kategorinya masih sedikit-sedikit trauma lah. Ibaratnya tuh kalau mencari pasangan pun dia tidak mau yang terkekang lah hidupnya, masih rada-rada sedikit takut lah terkekang gitu. Kenapa sih lu nggak bisa kayak semacam lu pasti punya kenangan kan sama percintaan lu dulu gitu. Kenapa sih pasti ada kenangan manis, kenangan pahit gitu kan. Kenapa kenangan manisnya itu tidak bisa menutupi kenangan pahitnya gitu. Karena gue yakin kenangan pahitnya itu singkat dan lebih panjang kenangan manisnya. Wow, enggak. Oke. Wow. Enggak. Ini gue juga bingung. Makanya kalau ditanya orang, kenangan manis lo apa gitu ya. Gue nggak tahu. Wah. Kenangan manis gue apa? Parah sih. Itu pacaran atau gue apa? 4 tahun gue pacaran. Dan selama 4 tahun tuh nggak ada kenangan manisnya? Jadi kenangan manis gue tuh awal doang yang gue inget waktu kita awal-awal, dia cuma hampir setahun kali ya. Ya tapi kan kenangan manis setahun lama. Maksudnya kenangan manis itu ya B aja gitu loh, nggak ada yang wow gitu, nggak ada, dan nggak melekat di hati dan otak gue, karena aduh gue jadi curhat kan, sebel deh. Ya memang tempatnya curhat. Jadi gimana deh menurut lo? Gini, selama 4 tahun lo ngejalanin hubungan itu berarti lo lebih banyak kenangan pahitnya daripada kenangan manisnya. Betul. Dan kenangan manis lo itu nggak bisa nutupin kenangan pahit yang saat lo jalani itu. Tidak sama sekali. Oh, berarti berarti apa? Silakan. Karena kayak gini deh, kayak kenangan manis yang sempat gue bilang gitu kan. Awal bareng-bareng, makan bareng gitu kan, jalan bareng, nonton bareng, teleponan bareng gitu kan, sampai akhirnya hidup bareng gitu. Tapi bareng orang lain. Wah. Aku suka deh sama kamu. Iya kan deh? Bener kan deh? Iya, bareng, tetap bareng gitu, tapi barengnya bareng orang lain ujungnya. Dia soal nikah duluan. Dia selingkuhin gue. Bener kan? Bener. Yeah. Kayak siklus percintaan anak muda Indonesia itu sangat gampang untuk ditebak gitu. Tapi seakan-akan sangat susah untuk netralkan gitu. Makanya Dokter Cinta itu hadir untuk membantah itu semua. Kami hadir di sini gitu ya. Oh gitu? Iya. Oh, maybe. Jadi ya gitulah, gue nggak ada. Mesti gini loh, kenangan manis awal-awal doang. Udah gue ribetnya pakai kerudung ini, maaf ya. Jadi awal doang kenangan manis gue itu sama dia. Misalnya tuh nggak ada sih, soalnya yang gue inget cuma gue dipukulin sama dia. Wah parah sih, kayak lebih membekas kenangan buruknya ya. Itu karena gue jujur, problema gue sekarang itu cuma satu, ketemu cowok. Gue takut kayak si ini, takut nih, gitu loh. Itu. Oh iya. Parno duluan. Iya, traumatik ya. Padahal laki-laki itu meratakan. Iya. Gitu, hampir semua cowok, hampir semua cewek sih.
Hampir semua cewek tuh menyamaratakan cowok gitu. Padahal menurut gue ini cewek-cewek yang tersesat deh. Iya enggak sih? Iya, sama kasusnya sama kayak Mia kemarin. Hmm. Kalau Mia itu sampai benar-benar kayak dia tuh malas memulai hubungan baru, saking fobianya sama cowok gue katakan ya. Iya. Sampai Padahal kayak, sekarang udah memulai hubungan setelah setelah Bentar-bentar, sebelum tonton videonya, subscribe dulu dong, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita di silverstationid.com/radio strip streaming. itu kan yang 4 tahun. Sebelum itu ada nggak hubungan lain gitu? Pasti ada kan? Ada. Temannya bukan temannya kakak dia sih. Gimana? Adalah ini hubungan lain tuh sama pacarnya juga 4 tahun juga. 4 tahun juga itu cinta SMA sih sebenarnya, cinta SMA. Dan itu juga sama gue. Tapi kita tuh banyak kenangan manis, jujur. Oh, kenangan manisnya ada. Manis. Banyak. Nah, banyak. Kenapa lu nggak jadikan itu sebagai obat lu untuk menutupi kenangan pahit yang ini? Maksud gue tuh kayak semacam dijadikan bahan. Dijadikan bahan untuk endingnya gak enak. Jadi kayak gue mikir semua cowok kayak gitu. Endingnya tau gak, dia tuh gak anak orang. Jadi kayak gue shit man gitu. Jadi kayak gitu. Endingnya tuh gak enak banget. Kayak shit man gimana? Sumpah. Ya kan dia gak ngambilin anak orang. Ini loh. Endingnya. Oh nggak hamilin anak orang. Ya nggak apa-apa, untung bukan lu yang dihamilin kan. Nah, gue nggak positif ke situ, cuma maksud gue kayak kenapa sih laki kayak begitu gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Nah, Kayak siapa? Kayak Kayak siapa? Oh kayak begitu. Ya kan manusia kan hilap kan. Tapi lu bisa mengambil sisi positifnya nggak sih, kayak semacam untung bukan gue gitu kan. Mungkin kayak semacam Tuhan memberitahu lu bahwa dia itu kurang baik buat lu, dan ternyata di depan nanti bisa aja kan lu ketemu orang yang lebih baik lagi. Dan gue yakin cowok tuh masih banyak yang baik sebenarnya. Masih banyak yang baik, masih banyak cowok-cowok yang baik dan segala macam. Nah, iya, berarti dia nih masih ada tingkat optimisnya. Cuman emang ketika lu masih ingat yang kenangan-kenangan buruknya tuh kayak rada-rada sedikit takut aja, tapi nggak terlalu berlebihan juga gitu. Iya kan? Udah berkurang sih berlebihannya, udah berkurang. Tapi nggak kayak dulu amat ya kan, gue baru 3 tahun lalu. Tapi kalau ngomongin kenangan manis lu bisa ceritain gak sih apa sih kenangan manisnya? Kan kenangan manis nih kan macam-macam nih. Gitu. Iya, kenangan manis macam-macam. Kayak contohnya gini. Kemarin Lu deh. Kenangan manis lu apa deh? Terus gue sih setiap kali ngelihat pantai. Entah kenapa setiap kali gue ngelihat pantai, gue pasti selalu ingat kenangan manis di saat gue sama masa lalu gue yang jangan-jangan gitu. Lu kemarin pacaran sama Nyi Roro Kidul? Beda. Wow. Beda dong. Pantai. Terus kenapa? Kalau bisa sampai gue berani gini. Setiap kali gue ngeliat pantai, itu pasti gue ingat sama mantan gue nih, sama masa lalu gue yang ini gitu. Karena memang pada waktu ngejalanin hubungan, gue selalu banyak menyetak kenangan manis itu di pantai gitu. Dan pada akhirnya satu momen gue cabut sama teman-teman gue ke pantai. Satu momen emang gue bener-bener kangen banget nih gitu. Gue cabut, terus gue fotoin pantainya, gue kirimin ke dia. Udah, abis di-read, terus tiba-tiba foto profilnya nggak ada, di blok. Karena memang si cewek ini udah punya suami gitu. Dan memang gue memberanikan diri aja. Yang namanya kangen kan, gimana cara ngelampiasnya dengan. Gue punya kenangan manis juga sampai sekarang. Oke, apa tuh? Apa? Enggak, kalau kalian lihat pantai kan, kalau gue setiap dengar dan ngelihat kota Jogja. Oke, menarik. Ya, karena dulu sama mantan gue yang 4 tahun ini yang kemarin yang gak ada kenangan manis kata gue, dulu tuh dia so sweet itu, maksudnya dulu itu zaman PDKT sih. PDKT jadi dia itu sebenarnya lagi di Malang waktu itu ceritanya. Terus temen gue bilang kalau gue mau ke Jogja gitu. Dia bela-belain dari Malang ninggalin teman-temannya buat ke Jogja, buat ikut liburan sama gue sama teman-teman gue. Dan dia rela-relain, kan dia masih ada kuliah waktu itu. Dia rela-relain gak ikut kuliah waktu itu cuman buat temenin gue liburan. Ikut gue liburan sama teman-teman gue
tapi dia pengen lihat gue gitu ya. Bagi gue kenangan manis banget sih sampai sekarang. Nah, gitu kan. Ketika lo ingat itu lo senyum-senyum kan? Kayak berasa lagi gitu suasananya. Gitu kan? Nah, sebenarnya ada hal yang bisa diambil dari sekian banyak kenangan buruk. Pasti ada satu hal kenangan manis yang kecil yang walaupun ketika kita ingat kenangan buruknya kita sakit gitu. Tapi ketika kita ingat kenangan manisnya tuh ya bikin kita senyum gitu. Sama gue juga ngerasain gitu. Jadi melting ya. Iya gitu. Walaupun sebenci-bencinya gue gitu sama orang itu, tapi ketika gue ingat kenangan manisnya, gue dulu pernah seneng sama dia loh. Gue pernah jalan bareng sama dia loh. Dan waktu itu gue seneng gitu. Ya udah, kenapa harus gue rusak perasaan waktu itu gue senengnya? Karena cuman gue ingat kenangan buruknya gitu. Dan menurut gue positif ya ketika gue bisa menutupi perasaan itu untuk menutupi kenangan buruknya gitu. Yang justru kalau gue nginget kenangan buruknya kan itu kayak nyakitin gue, kayak ngerusak hati gue gitu. Tapi itu tertutup, gue bisa nutupin itu dengan kenangan manisnya. Why not gitu kan? Itu positif kan? Bagus gitu. Kenapa nggak harus dilakuin? Kenapa kita terjebak di dalam kenangan buruk yang membuat lo parno, yang membuat lo takut untuk melangkah? Gue padahal dulu pacaran yang sama sebelumnya sama yang mantan gue ke SMA itu, sampai gue lulus itu gue gak ada trauma-traumanya sama sekali. Maksudnya gue deket sama cowok gitu kan, deket sama yang lain, pacaran juga cuman ya nggak bertahun-tahun gitu, cuma beberapa bulan doang. Mungkin akhirnya karena yang gue sayang ketemu banget sama sih. Benar. Anda evaluasi. Ya aku yang di sana enggak. Jadi gini ceritanya, dia itu waktu itu pengen nikah, cuman kakak gue belum nikah waktu itu. Akhirnya dia bilang gini, tapi gue juga belum punya banyak dana waktu itu. Akhirnya gue buka di sini ya, maaf ya mantan gue itu. Ya nggak apa-apa. Terus dari gitu akhirnya dia bilang, Liz, jadi gimana tahun depan mau nikah apa enggak? Dia bilang, mau, gue gituin kan, tungguin kakak gue nikah, gue bilang gitu kan. Nggak bisa kata dia gitu, terus nggak bisa gue nungguin kakak lu nikah. Udah gitu akhirnya dia selingkuh kan, maksudnya dia emang udah pernah selingkuh terus balikan lagi sama gue gitu loh, gue masih nerima gitu kan. Gue dia balikan sama gue, kita ngejalanin, dan dia ternyata emang masih selingkuh sama si cewek itu gitu. Akhirnya pas gue juga udah jengah, gue gak punya medsos karena waktu itu kan, jadi gue jengah, gue minta putus nih sama dia nih. Terus dia bilang gini, liatin aja ya Liz, gue tahun depan nikah. Dia bilang gitu. Oh iya oke, gue bilang gitu. Itu gak nyampe tahun depan sih, saya gue putus Desember 2017. Itu Januari tanggal 21 pas ulang tahun gue, dia lamaran. Yang ajar banget ya, nih tanggalnya pas ulang tahun gue lagi. Terus udah dari situ akhirnya kita udah misalnya lost kontak banget kan. Dan dia tiba-tiba nelfon gue jujur ya, dia tiba-tiba nelfon gue. Pas dia statusnya udah nikah. Udah lamaran, mau nikah. Wah parah. Dan dia cuma bilang gitu, Liz, boleh nggak gue ngebatalin lamaran gue, pernikahan gue batalin. Gue bilang kenapa? Gue gitu bilang kenapa, lo kan gak milih dia, gue bilang gitu. Terus dan lo tau dia jawabnya apa, ya gue nyesel kayak gitu, gue nyesel sama yang ini sih, gue nggak bisa nerima sifat orang ini gitu. Dan ternyata gue cari-cari tahu nih seluk beluknya ya kan, gue cari-cari tahu ternyata dia itu butuh dana dari si cewek ini, orang tajir gitu loh. Jadi dia ini orang biasa aja, jadi dia butuh dana itu gitu. Dan ada faktor lain lah gitu. Hei laki-laki, Anda kasih tahu deh. Anda adalah seorang laki-laki yang tidak tahu diri dan membuat image kita sebagai laki-laki itu hancur gitu ya. Tolonglah ya, konsisten gitu, tanggung jawab gitu ya. Ketika Anda sudah menaruh tanggung jawab, Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Nggak bisa, saya begini terus berubah lagi kayak gini. Lo kira ini permainan gitu kan? Aduh, ini parah sih. Aduh. Menurut gue gini loh, cowok-cowok yang nyakitin ceweknya dengan cara yang tidak pantas, menurut gue kayak yang tadi tuh, kayak dia selingkuh sama cewek lain, tapi karena satu hal terus dia pacaran sama cewek terus mukul, itu tuh sebenarnya oknum aja yang memang merugikan kita nih sebagai cowok-cowok kayak gue, lo gitu. Yang karena kan lagi dan akhirnya imbasnya itu ya cewek-cewek itu bilang, gue trauma nih pacaran semua cowok sama aja. Dari tadi gue udah ngomong kenangan gue sama Charlie sudah cerita. Sekarang lu cerita dong. Iya dong, nggak adil banget. Lu di saat kan apa nih? Kenapa saya yang harus cerita? Kita host semua ya. Di program Dokter Cinta kita adalah host, kita adalah guest star.
Cerita dong. Enggak. Kalau gua kenangan manis ya. Kenangan manis ya gua. Kalau kenangan buruk sih gua udah lupa sih. Udah bisa gua lupain lah gitu. Kayak udah bisa berdamai sama kenangan buruk lah ya. Karena Wow. nggak penting juga sih, sesimpel itu. Kenangan manis hujan ya. Gua hujan gitu. Momen hujan karena gue sering pas bareng-bareng sama dia tuh kayak ya hujan aja gitu. Pokoknya sering lah pas kita jalan tuh hujan gitu kan. Pas ini hujan. Nggak gue sebutin, nanti ada yang nonton gue dibilang tidak bisa move on. Padahal sebenarnya Padahal ketika kita mengingat kenangan manis itu nggak salah, bukan berarti kita nggak move on. Karena move on itu Bener. ada. Tidak ada yang namanya move on. Kecuali lu gila sama mati. Udah move on lu, baru lu bisa move on. Selama lu masih hidup di dunia ini, masih bernapas, masih bisa mikir gitu kan, lu pasti bakal tetap ingat sama kenangan-kenangan lu dulu, nggak bisa lu singkirin. Karena kan kita pernah ngejalanin yang gak sifatnya Iya. tuh jadi kenangan. Dan Benar. berarti kita gak move on gitu loh. Nah, Kan? Tapi kalau ngomongin soal kenangan, menurut lo, Lis, kenangan itu bisa dilupain gak sih? Enggak. Kenangan gak bisa dilupain ya, emang kenangan. nah ya itu. Sekarang gini, gak usah cinta deh. Gak usah cinta deh, gak usah masa Kita kecil satu aja. frekuensi. Coba lo cerita. Iya, Kenapa? iya maksud gue gini, bukan masalah cinta doang ya kenangan itu ya. Masa lalu waktu lo kecil deh. Pasti lo masih inget kan, ada beberapa yang gue main bola lah, mau gue main gundu, main karate teman-teman komplek gue. Itu kan kenangan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa masih banyak berseliuran quotes move on, statement ayo kita bisa move on, ayo lupain aja gitu. Padahal sudah jelas dia tidak akan bisa move on seumur hidupnya. Kayaknya kita harus cari bintang tamu kenapa di Quotes itu. Iya kan? Berdamai sih kalau iya kan? Berdamai yang lebih tepat itu katanya berdamai sih, berdamai sama masa lalu, berdamai sama kenangan gitu. Ketika lu mengingat hal tersebut, lu tidak tersakiti lagi, tidak terganggu lagi. Lu udah kayak enjoy aja gitu jalanin hidup yang sekarang gitu. Hidup gua tuh yang di sekarang gitu, bukan di masa lalu. Gue punya pertanyaan deh sama kalian berdua. Ya, boleh. Ya. Kenapa? Nggak cowok nggak cewek sih. Maksudnya kenapa orang kalau udah punya pacar nih, terus tiba-tiba dia cuma cerita doang, kayak cuma cerita. Ih, gue dulu main di sini tuh, terus langsung suka sama siapa gitu kan? Atau nggak nyerempet ke mantannya gitu, terus marah gitu. Kenapa masih marah? Kan itu masa lalu. Ngerti gak? Kenapa deh? Ngerti gak omongan gue? Ngerti gue. Ngerti gak? Iya gitu loh maksudnya. Ya, kenapa misalkan ada orang, misalnya gue pacaran nih, gue cerita dia sama pacar gue ya kan, gue cerita, iya dulu tuh waktu gue sama si ini, gue makan di situ tuh misalkan gitu, cuman gitu doang, atau enggak, oh iya tuh si mantan gue juga gini gitu, cuman kayak gitu doang, maksudnya tapi nggak bermaksud apa-apa gitu loh, nggak bermaksud apa-apa, tapi dia marah, dibilang kita nggak move on, apa sih, kenapa? Enggak, itu pura-pura marah. Cowok itu sengaja kayak gitu biar terlihat bahwa dia tuh benar-benar tulus sama lo. Padahal pura-pura. Asli. Ya bener dong, pura-pura. Kalau dari gua sih gini. Kalau gue begitu, Lis. Kadang-kadang kayak misalnya cewek gue cerita gitu. Gue tuh dulu circle gue ini loh. Gue ngobrolnya sama si ini loh, mainnya sama si ini. Oh, berarti kan di situ kan dulu ada mantan lo juga dong. Iya. Gue pura-pura marah. Sebenarnya nggak marah banget gitu. Cuma ya itu kan poin plus juga buat gue, seolah-olah itu ya, adalah Anda kan entertain gitu. Jadi hidup Anda pun Anda entertain gitu, pura-pura. Bener banyak pura-pura deh. Selamat pagi, tidak tipu-tipu. Nah, kenapa? Kalau menurut gua mungkin gue pun di momen dulu gue bakal marah juga ya, tapi menurut gue itu bagus sih karena menunjukin kayak dia punya perasaan lebih buat lo gitu, walaupun memang sebenarnya kalau dalam keadaan kan? Tapi sebenarnya pura-pura dalam keadaan normal sebenarnya masalah itu nggak harus dipermasalahkan juga gitu. Tapi gue rasa ketika lu sama pacar lu adalah pasangan yang baik, lu tidak akan mengungkit yang bersinggungan dengan mantan, walaupun itu lu nggak sengaja dan nggak ada niat apapun gitu. Karena kan ketika kita berpasangan nih satu sama satu, otomatis kan di kedua belah pihak ini mempunyai yang namanya keinginan untuk menjaga hati satu sama lain gitu.
Kalau lo emang benar-benar sayang ya. Tapi kalau lo nggak mempermasalahkan hal tersebut ya beda lagi sih kalau menurut gua sih. Tapi ketika lo punya perasaan tersebut, lo pengen menjaga dia, dia pengen ngejaga lo, otomatis lo nggak bakal, ya lo paling nggak berusaha untuk tidak membuat dia marah lah. Gitu. Padahal ya, misalkan ada dia nanya duluan tentang masa lalu kita gitu ya. Pas kita jelasin masalah kita terus dia ngambek. Kalau begitu bodoh sekali orang itu udah nanya dikasih tahu marah gitu, bodoh gitu kan ya. Itu bukan masalah anaknya, mau orangnya itu. Iya, tinggalin cari yang lain, masih banyak kalau mau coba gitu. Udah nggak usah ribet kalau itu. Tapi kalau posisinya dibalik gimana, Li? Kalau posisinya dibalik gimana? Banyak juga loh cewek-cewek yang begitu loh. Kan gue bilang Ya tadi sama bukan aja cewek deh, cowok. itu bisa cewek bisa cowok deh. Itu bukan Kan masalah tadi gua bilang, gender. kan gua bilang, Tapi itu bukan masalah gender. Ini tanggapan dari cowok. Kalau tanggapan dari lu gimana? Kalau tanggapan lu nih dari Tanggapan seorang dari cewek cewek, ini kalau tanggapan cewek yang gitu. tanggapan personal. Iya. Ya sama aja maksud gue ya, harusnya kalau cewek-cewek itu ya udah lo punya masa lalu ya udah. Kalau gue sekarang, gue yang sekarang ya, bukan gue yang dulu, gue yang sekarang itu lebih Bukanlah berpikir yang ya lah, kalau dia ngomongin masa lalu ya udah lewat ini gitu loh. Yang penting lo bisa jaga hati dan lo kasih kepercayaan ke gue, maksudnya lo gak bakal balik sama mantan lo lagi atau gak bakal balik sama cewek-cewek lo lagi. Kalau dia cuma cerita ya udah gitu, gue dengerin aja karena ya udah, karena Tergantung ke ini ya, tergantung ke orang-orangnya masing-masing. personality ya. Apalagi kalau udah memang Iya. udah ada Maksudnya ya udah pembicaraan. lo kan sama gue sekarang nggak masa lalu lo gitu ya. Sebenarnya. Lo punya masa lalu, masa ya gue tentang lo sih gitu. Masa gue harus ngapus masa lalu lo dari hidup lo, kan nggak mungkin. Iya. Itu Kriteria lupa gue. kriteria pasangan lu kayak gimana sih? Lu kayak orang yang gue punya kriteria nih, gue pengen yang kayak gini gitu kan, pasti ada kan keinginan kan di dalam hati. Cuman satu sih kriteria gue, menerima gue seadanya gue dan keluarga gue. Udah gitu ya. Jadi ketika dia udah menerima walaupun dia nggak punya duit buat ngelamar, udah diterima. Ya enggak, maksudnya kan itu kan naluri lah, maksudnya kan kriteria. Tapi kalau buat materi itu kan, kalau buat materi ya, materi itu gue Iya. kayak gini loh, kayak bisa dicari bareng-bareng kan. Ini nih deh, perempuan sekarang tuh emang kayak gini. Iya. Kriteria Anda gue. tidak realistis, Khalid. Anda tidak realistis. Harusnya bilang saya tuh Gue materialistis ya. Gue juga mikir kali tak laki gue harus kerja ya, itu kan itu Dibilang kan bukan cuma kriteria. satu deh. Itu nggak masuk kriteria. saya keluarga aja. Iya. Gimana sih? Itu mah nggak masuk kriteria kali ya. Itu mah naluri aja kali. Ngapain gue masuk kriteria? Terus gue harus nyari cowok yang kaya banget gitu? Enggak, karena itu nggak masuk kriteria gue. Percuma kaya kalau nggak terima gue kali, gimana? Ini deh. Ribet gitu kan ya. Kriterianya kalau gue karena gue ngerasa punya duit gitu kan, ya udah gitu. Kalau sombongnya gue gitu. tapi kan duit bisa dicari. Duit itu kan Itu maksud gue salah satu cari bagian bareng-bareng proses. kalau kita. Iya itu Iya. menghakimi gue ya tadi ya. Kesel. Enggak, emang kayak gitu aja gitu. Bukan syarat wajib lah gitu. Ya gini, ada tipe cewek yang emang ngeliat cowok tuh, wah nggak kayak nih, nggak, gue nggak mau. Ada yang gitu. Ada yang tipe cewek yang kayak gue, maksudnya kayak ya kalau misalkan masih nggak punya apa-apa, masih gimana kan mesti dicari. Yang penting dia ada kemauan buat usaha mencari dan mau ada usahanya gitu loh. Sekarang lebih jelas deh kriterianya. Tadi nggak jelas deh. Iya. Jelas ya. Tentu. Siapa tahu pura-pura. Cowok itu pintar berpura-pura. Emang dasar pura-pura semua. Iya, udah lo nggak usah pacaran. Kalau misalnya ada cowok yang yakin sama lo, yang mengecalis sendiri, nikah aja. Udah gue rasa itu jodoh lo sih. Karena menurut gue dalam rumus kehidupan gue saat ini tidak ada yang namanya pacaran. Pacaran itu hanya menambah dosa dan dosa. Ketika Anda menjalani status pacaran secara nggak langsung, Anda menerapkan sistem Yahudi. Oke.
enak deh. Enggak, kita ngomong kayak gitu enak karena kita udah bosen gitu. Kita udah ngelaluin itu semua gitu. Kita udah pacaran udah, banyak udah, sakit udah, segala macam udah gitu. Jadi gampang ngomong kayak gitu ya. Emang nggak tahu diri kita ini emang. Kasihan anak-anak yang baru. Canda, Cali sampai harusnya itu kalian gestarnya anak-anak SMA yang masih baru-baru mulai cinta. Enggak dong. Harusnya. Cuma kalau gue ngajak gestar anak-anak sekolah, gue merasa berdosa dong, mendoktrin mereka untuk ini loh, untuk ini sama sosial media gitu. Gue nggak mau. Jadi yang seukuran lah, yang seumuran lah gitu. Benar. Nanti besok mama udah ada, bapak-bapak udah ada gitu. Oke, Les, pertanyaan terakhir dari gue. Sebutkan, ceritain kenangan manis lo sedikit aja yang emang bener-bener menurut lo kenangan itu paling epic. Pahit atau manis? Serah lo. Yang apa bener-bener yang sering lewat. Iya, pahit atau manis yang sering lewat akhir-akhir ini. Ya itu. Aduh. Ya itu. Masih sampai sekarang yang masih sering lewat itu yang dipukulin dan gue diselingkuhin. Dipukulin, diselingkuhin. Dipukulin sih yang paling itu sakit banget sih itu. Hampir tiap hari kaki gue biru-biru, badan gue biru-biru. Ih, parah sih. Itu doang sih. Yang masih ya sampai sekarang. Itu doang. Udah nggak ada yang lain. Sampai sekarang yang masih melekat di hati gue itu doang, nggak ada yang lain. Oke, gue doain mudah-mudahan lo mendapatkan jodoh terbaik. Amin. Karena gue yakin di depan sana udah banyak. Allah udah nyiapin jodoh terbaik buat lo. Allah udah nyiapin jodoh terbaik buat lo dan lo harus percaya itu. Tapi sebelum lo cari jodoh, lo rubah pribadi sendiri. Termasuk gue juga. Kita mulai berubah pribadi kita sebelum kita mencari lawan jenis kita. Oke, thank you. Kayaknya obrolan kita kali ini udah banyak banget. Udah 1 jam kayaknya. Udah episode part kedua juga. Thank you Charles. Thank you Dadai. Dan teman Silver dimanapun kalian berada. Belum subscribe dulu. Kunjungi juga Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita. Download aplikasinya di Play Store. Cari aja langsung Silver Station. Gue Dr. Day pamit. Dan gue bukan kata-kata yang kurang pas, Day pamit. Kami mohon maaf dan sekali lagi thank you banget buat Calis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena sebenarnya kami sengaja itu untuk salah. Oke, sekali lagi thank you banget. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.